Lewat video ini teman-teman sekalian, saya ingin sharing terkait bagaimana ketika wawancara substansi di dalam proses seleksi beasiswa LPDP. Jadi mungkin ini sebatas pengalaman apa yang saya alami, yang bisa saja yang lain pengalamannya berbeda. Tapi setidaknya ada gambaran bagaimana ketika menghadapi tes wawancara substansi itu. Saya termasuk dapat dikatakan lulus program beasiswa LPDP melalui lulus substansi itu di percobaan yang kedua. Setelah percobaan yang pertama, passing grade saya itu nggak sampai, dan setelah itu saya berupaya mencari tahu apa sebenarnya yang kira-kira kelemahan yang memungkinkan saya belum dianggap layak untuk diterima sebagai awardee LPDP. Nah, setelah saya melakukan evaluasi, maka ada dua hal yang mungkin sangat mendasar. Yang pertama adalah kesiapan proposal saya ketika itu ditanyakan, apalagi program S3. Saya merasa di situ proposal saya agak kurang diterima, direspon oleh pewawancara. Dan kedua, proposal saya itu bukan saja tidak kurang direspon oleh pewawancara, tapi terlihat kesiapan saya di dalam memetakan masalah apa yang saya ingin teliti, apa yang saya ingin bahas, apa yang ingin saya kaji. Mungkin itu titik kelemahan pada saat substansi pertama. Nah, setelah itu saya menyadari, kemudian saya ikut lagi tahap kedua untuk mendaftar kembali setelah gagal itu dengan mengganti topik tema yang berbeda. Nah, kali ini proposal saya itu saya merasa bahwa apa yang saya bahas itu adalah sesuatu yang sangat relevan dengan apa yang terjadi, isu-isu terkini. Ketika saya mengangkat isu ekoteologi terkait dengan lingkungan dan seterusnya. Karena itu pengalaman ini menegaskan teman-teman yang ingin berupaya maksimal mungkin, yang pertama harus lakukan adalah perkuat, pahami, dalami kembali proposal yang ingin diajukan. Ada dua hal yang mungkin bisa saja kalian teman-teman itu lakukan. Yang pertama, pastikanlah bahwa apa yang diteliti itu adalah sesuatu yang baru dan mungkin masih sangat relevan untuk dibahas era hari ini. Tentu semua penelitian bisa diteliti, tetapi aktualisasinya, apa yang menjadi aktual, itu saya kira menjadi daya tarik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus mampu memahami apa yang sebenarnya poin penting pokok masalah, apa yang diteliti, teori apa yang digunakan. Karena itu, sebelum teman-teman itu wawancara substansi, pastikanlah hal-hal yang terkait dengan proposal kalian yang kalian akan bahas itu, mohon membaca kembali, membuka kembali literasi. Itu sebagai antisipasi saja ketika nanti pewawancara itu menanyakan, teman-teman punya bayangan untuk menjawab. Nah, tentu di dalam menjawab itu sebenarnya kita juga harus bisa menjaga komunikasi ya, menjaga ini yang kadang kita tidak bisa bedakan mungkin ya, para teman-teman ya. Kita harus membedakan mana percaya diri dengan terlihat sok gitu ya, sok pak tahu dan sok menggurui di dalam menjawab. Kalau dia percaya diri, artinya kita memang punya kesiapan dengan cara menjelaskan sangat argumentatif, komunikatif dan seterusnya. Tapi kalau kita terlalu over, ya terlalu berlebihan dan terlihat bukan percaya diri sebenarnya sih, tapi terlihat arogan, itu yang kadang-kadang menjadi nilai negatif, mungkin juga jadi nilai negatif penilaian terhadap diri kita. Itu ya. Jadi yang pertama adalah pastikanlah proposal itu. Yang kedua menurut saya paling penting juga adalah Anda harus memastikan bahwa planning ke depan itu apa yang mesti Anda lakukan. Baik itu jangka pendeknya maupun jangka panjang setelah selesai studi. Nah, saran saya adalah
paparkanlah di dalam esai itu. Nah, itulah nanti esai apa yang kita lakukan, gambaran rencana ke depan kita setelah mendapatkan beasiswa dan selesai studi. Nah, saran saya adalah kalau teman-teman membuat planningnya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, maka pastikanlah bahwa yang direncanakan itu sesuatu yang terukur dan realistis. Jangan terlalu muluk-muluk dan itu masih masih sangat apa ya, belum jelas arahnya. Misalkan begini, ke depan itu saya mau membangun pesantren misalkan. Saya ingin membuat yayasan. Tetapi tidak ada gambaran bagaimana cara membuat yayasannya, apa yang sedang Anda lakukan, nanti akan seperti apa. Itu harus jelas. Jadi jangan hanya gambaran umum, tapi tidak ada gambaran real. Anda mau harus nanti melakukan seperti apa. Jadi pada intinya lebih baik hal-hal sederhana tapi terukur dan itu real bisa dilakukan ke depannya. Karena sebenarnya yang ingin dilihat adalah kalian itu nanti mau seperti apa yang mau kalian sumbangsikan dengan biaya yang dilakukan oleh negara diberikan Anda selesai studi dengan ilmu itu untuk bermanfaat kepada orang, terhadap publik, terhadap masyarakat. Nah, saya kira dua hal itu dan beberapa banyak faktor yang lain, teman-teman harus pastikan bahwa proposalnya harus matang, baik secara konsep maupun teman-teman menjelaskan. Yang kedua, esainya itu planningnya nanti seperti apa harus real, terukur, walaupun itu sesuatu yang sederhana ingin dilakukan. Semoga bermanfaat.